Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustiana Sibuan. Saya salah satu mahasiswi SBJS Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam di Institut Darul Quran Tangerang, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul Memahami Peran, Hak, dan Kewajiban Guru. Dari judul materi yang akan dibahas, maka sudah dapat dipastikan bahwa hal-hal yang akan menjadi pembahasan pertama adalah terkait apa-apa saja peran guru sebenarnya, kemudian apa saja hal yang berhak guru terima, dan terakhir terkait apa saja kewajiban yang harus dilakukan oleh guru. Baik, mari kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu apa-apa saja peran guru. Guru kerap kali atau sering kali dicitrakan dengan peran yang disingkat dengan emas limdev. Apa itu emas limdev? Emas limdev yaitu E untuk edukator, M untuk manajer, A untuk administrator, S untuk supervisor, L untuk leader, I untuk inovator, D untuk dinamisator, E untuk evaluator, dan F untuk fasilitator. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu edukator. Edukator merupakan peran yang utama dan terutama khususnya untuk peserta didik pada jenjang pendidikan dasar SD dan SMP. Peran ini lebih tampak sebagai teladan bagi peserta didik, sebagai role model memberikan contoh dalam sikap dan perilaku dan membentuk kepribadian peserta didik. Sebagai manajer, setelah edukator, kemudian manajer. Sebagai manajer, pendidik memiliki peran untuk menegakkan ketentuan dan tata tertib yang telah disepakati bersama di sekolah, memberikan arahan atau rambu-rambu ketentuan agar tata tertib di sekolah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh warga sekolah. Nah, kemudian selanjutnya sebagai administrator. Sebagai administrator, guru memiliki peran untuk melaksanakan administrasi sekolah. Apa saja administrasi sekolah? Yaitu seperti mengisi buku presensi siswa, buku daftar nilai, buku rapor, administrasi kurikulum, administrasi penilaian, dan sebagainya. Bahkan secara administratif, para guru juga sebaiknya memiliki rencana mengajar program semester dan program tahunan. Dan yang paling penting adalah menyampaikan rapor atau laporan pendidik kepada orang tua, siswa, dan masyarakat. Peran guru selanjutnya yaitu sebagai supervisor. Sebagai supervisor terkait dengan pemberian bimbingan dan pengawasan kepada peserta didik. Guru memahami permasalahan yang dihadapi peserta didik, menemukan permasalahan yang terkait dengan proses pembelajaran, dan akhirnya memberikan jalan keluar pemecahan masalahnya. Kemudian selanjutnya, peran guru sebagai leader. Guru sebagai leader lebih tepat dibandingkan daripada guru dikatakan sebagai manajer. Mengapa demikian? Karena manajer bersifat kaku dengan ketentuan yang sudah ada. Dari aspek penegakan disiplin, misalnya, guru lebih menekankan disiplin mati. Sementara itu sebagai leader, guru lebih memberikan kebebasan secara bertanggung jawab kepada peserta didik. Dengan demikian, disiplin yang telah ditegakkan oleh guru dari peran sebagai leader adalah disiplin hidup. Nah, selanjutnya dalam melaksanakan peran sebagai inovator, seorang guru harus memiliki kemampuan belajar yang cukup tinggi untuk menambah pengetahuan dan keterampilannya sebagai guru. Tanpa adanya semangat belajar yang tinggi, mustahil bagi guru dapat menghasilkan inovasi-inovasi yang bermanfaat untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Adapun peran sebagai motivator ini berkaitan dengan peran sebagai edukator dan supervisor. Untuk meningkatkan semangat dan gairah belajar yang tinggi, siswa perlu memiliki motivasi yang tinggi, baik motivasi dalam diri sendiri yaitu biasa disebut dengan intrinsik maupun dari luar yaitu ekstrinsik, yang utamanya berasal dari gurunya sendiri. Selanjutnya terkait peran dinamisator, maka guru harus memiliki kemampuan pengembangan wawasan yang dinamis. Sedangkan pada peran evaluator, guru harus mampu melakukan evaluasi pembelajaran guna mengetahui kualitas program yang sudah dilakukan selama periode, baik semester maupun tahunan. Terakhir adalah peran guru sebagai fasilitator, yaitu guru harus mampu menjadi fasilitator bagi siswa dalam menimba ilmu dan memberikan informasi yang diperlukan. Masuk ke materi selanjutnya terkait hak guru. Di sini kita akan membahas beberapa hal yang berhak diterima oleh guru. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pada bagian yang kedua mengenai hak dan kewajiban pada pasal 14, adapun hak yang dimiliki seorang guru sebagai berikut. Pertama, memperoleh penghasilan
di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Yang kedua, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, memperoleh perlindungan dan pelaksanaan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Yang keempat, memperoleh kesehatan untuk meningkatkan kompetensi. Yang kelima, memperoleh dan memanfaatkan sarana prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan. Yang keenam, memiliki kebebasan berserikat dan dalam berorganisasi profesi. Yang ketujuh, memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi. Yang kedelapan atau yang terakhir, memperoleh pelatihan pengembangan profesi dalam bidangnya. Slide selanjutnya berisi tentang apa-apa saja kewajiban guru. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang sudah kita sebutkan tadi, ada pula di pasal 20, maka guru berkewajiban sebagai berikut. Yang pertama, merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu serta bernilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang kedua, mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga dan status ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Yang keempat, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika. Yang kelima, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Baik rekan-rekan semua, demikian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan terkait peran, hak, dan kewajiban guru. Semoga bermanfaat dan dapat dengan mudah dimengerti. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.